kita akan kembali belajar bersama ya pada tema D, subtema yang keempat, pembelajaran 2 dan 3. Nah, mari kita simak materi ajar kita hari ini. Materi ajar kita hari ini yang pertama, kita akan belajar tentang ungkapan permintaan tolong dan terima kasih. Yang kedua, kita akan belajar membandingkan berat benda. Dan yang terakhir, kita akan belajar cara menjaga kebersihan rumah. Nah, kalau teman-teman sudah siap, mari kita simak pembelajaran kita hari ini. Nah, Piwan, Shuli ingin tanya terlebih dahulu, pernahkah kamu meminta tolong kepada orang lain? Kira-kira apa yang kamu ucapkan setelah mendapat bantuan? Good, yes, tentu mengucapkan terima kasih ya. Nah, mari kita lihat contoh yang telah Miss Julie siapkan. Nah, ini adalah contoh kalimat permintaan tolong. Yang pertama, Fitri, tolong bantu ibu merapikan meja makan ya. Lalu yang kedua, Kakak, tolong bantu aku merapikan mainan ini. Nah, friends, ini adalah contoh kalimat permintaan tolong ya. Lalu, kalau contoh kalimat terima kasih, seperti apa Miss Julie? Nah, ini dia. Yang pertama, contohnya, terima kasih ayah sudah membantu mengerjakan tugas. Ya, jadi ini adalah ucapan terima kasih kepada ayah karena telah membantu mengerjakan tugas. Lalu yang kedua, terima kasih nenek atas hadiah bonekanya. Nah, friends, jadi ini adalah contoh kalimat ucapan terima kasih. Nah, mari kita lihat contoh dari Miss Julie kembali. Ini adalah sebuah percakapan. Mari kita baca bersama ya. Kata Bibi, Nina, tolong bantu Bibi menyusun makanan di meja ya. Jawab Nina, baik Bibi. Lalu Bibi berkata, terima kasih Nina. Sama-sama Bibi, Nina senang bisa membantu, kata Nina. Nah, friends, dari percakapan ini kita dapat melihat ya bahwa Bibi mengucapkan kalimat permintaan tolong ya. Dan setelah ditolong, Bibi mengucapkan terima kasih kepada Nina ya. Nah, ini Miss Julie sudah buat menggunakan garis berwarna merah ya, agar teman-teman bisa melihat ini adalah contoh kalimat permintaan tolong dan kalimat terima kasih pada garis yang berwarna biru. Ya, kira-kira Piwan, bisakah kamu membuat contoh kalimat ucapan terima kasih kepada ibu? Dan kira-kira apakah kamu bisa membuat contoh kalimat permintaan tolong kepada ayah? Wah, oke. Kalau bisa, nanti ketika kita belajar bersama, Miss Julie ingin lihat ya, contoh kalimat ucapan terima kasih dan permintaan tolong dari Piwan. Oke, Piwan? Nah, berikutnya. Setelah kemarin kita belajar tentang mengukur panjang dengan satuan tidak baku, hari ini kita akan belajar membandingkan berat benda. Mari kita lihat yang pertama. Di sini ada buah semangka dan buah melon. Kita lihat, semangka lebih berat dari melon. Kenapa lebih berat, Miss Julie? Kita lihat timbangannya ya. Timbangannya ke arah semangka ya. Jadi semangka yang lebih di bawah. Artinya semangka lebih berat dari melon ya. Jadi kalau timbangannya seperti ini, friends ya. Semangkanya lebih di bawah dan melonnya di atas, artinya semangka lebih berat dari melon. Nah, sedangkan gambar yang kedua, mangga lebih ringan dari melon ya. Kenapa lebih ringan? Karena kita lihat timbangannya. Mangganya berada di atas ya, dan melonnya lebih di bawah. Artinya, mangga lebih ringan dari melon. Nah, berikutnya mari kita lihat.
apel, ya, Miss Julie di sini sudah ada apel dan strawberry. Apel ternyata lebih berat, ya, karena timbangannya lebih ke arah apel ya. Apelnya yang lebih di bawah. Apel lebih berat dari 3 strawberry, ya. Di sini ada 3 strawberry, tapi ternyata masih tetap berat apel ya. Apel yang lebih berat. Nah, begitupun berikutnya. Mari kita lihat. Ternyata, kalau kita lihat contoh yang kedua, apel lebih ringan dari melon ya. Apel lebih ringan dari melon. Karena timbangannya lebih ke arah melon ya, friends ya. Melon yang lebih di bawah. Nah, bagaimana, friends? Kira-kira untuk membandingkan berat buah-buahan, Piwan sudah paham? Jika ada pertanyaan, Piwan dapat menanyakan ketika kita belajar bersama ya. Berikutnya, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ada semangka ya. Semangka adalah buah yang paling berat ya. Semangka adalah buah yang paling berat. Lalu strawberry, buah yang paling ringan ya. Strawberry adalah buah yang paling ringan dari ketiga buah ini. Dan urutan dari yang terberat berarti adalah semangka, pisang, strawberry ya. Urutan dari yang terberat semangka, pisang, dan strawberry. Jadi ini adalah contoh kita membandingkan berat buah-buahan ya, friends. Nah, terakhir kita akan membahas tentang cara menjaga kebersihan rumah. Menjaga kebersihan rumah juga dapat dilakukan dengan cara menggunakan alas kaki saat keluar rumah. Ya, kamu dapat menggunakan alas kaki ketika keluar rumah. Alas kaki tentu bermacam-macam. Ya, alas kaki fungsinya untuk melindungi kaki ya, melindungi kaki dari benda tajam, melindungi kaki dari panasnya jalan ya. Kan kalau siang hari, kalau kita tidak menggunakan alas kaki akan terasa panas ya, friends, kaki kita. Nah, mari kita lihat. Ada banyak jenis alas kaki. Yang pertama, mari kita lihat ini yang berwarna biru ya. Ini adalah contoh sepatu olahraga. Tentunya sepatu ini dipakai ketika berolahraga. Yang kedua, sendal jepit ya. Sendal jepit dipakai ketika bermain. Berikutnya ada sepatu formal ya. Ini biasanya sepatu formal dipakai pada acara resmi. Nanti ketika kita belajar, Miss Julie juga akan tampilkan ya contoh sepatu formal laki-laki yang juga dipakai pada acara resmi. Dan yang terakhir adalah sepatu sekolah, tentunya untuk pergi ke sekolah. Ya friends, jadi gunakanlah alas kaki sesuai dengan tempat kemana kita ingin pergi ya, atau sesuai dengan fungsinya. Ya, itulah pembelajaran kita hari ini, Piwan. Jika ada pertanyaan, nanti kita bisa mendiskusikannya bersama-sama ya ketika belajar online. Oke, Piwan? Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye!